عطر اللهم روضى المصطفى بالصلاة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني para hadirin dan jamaah Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam bulan ini kita akan membahas sedikit banyaknya tentang masalah tahun Hijriah dan bulan Muharram. Bulan Muharram merupakan salah satu daripada bulan yang terhormat, dan itu bulan ke-1. Bulan Muharram itu bulan yang ke-1 di dalam tahun Hijriah. Karena tahun Hijriah itu pertama sekali terbentuknya tahun Hijriah pada masa Khalifah Sayyidina Umar. Karena pada masa Rasulullah tidak ada tahun Hijriah. Tidak ada tahun Hijriah. Pada masa Khalifah Sayyidina Umar Ibn Khattab, disitulah adanya pertama sekali tahun Hijriah. Masa Khalifah Sayyidina Umar, agama Islam itu semakin berkembang, semakin meluas ke Jazirah Arab, sehingga beliau pun banyak mengirim sahabat-sahabat terbaik beliau untuk menyebarkan agama Islam di Jazirah Arab. Salah satu daripada sahabat Rasulullah yang dikirim ke daerah Jazirah Arab adalah Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari. Jadi biasa sering dikirim surat oleh Umar ibn Khattab kepada Abu Musa al-Ash'ari. Cuman waktu baca surat oleh Abu Musa al-Ash'ari, yang ada paling tertulis di suratnya itu Ramadan atau ditulis Rajab. Tidak ada penanggalan tentang tahun Islam, enggak ada. Sehingga beliau Abu Musa al-Ash'ari memberikan masukan kepada Sayyidina Umar supaya bagaimana umat Islam itu punya tahun sendiri. Sebab pada waktu itu yang ada tahun fil, tahun gajah. Kenapa ada tahun fil? Karena itu memang merupakan peristiwa besar, perang gajah, peristiwa besar. Itu cuma yang ada, belum ada tahun Hijriah. Sehingga Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat, musyawarah lah bahasa katanya, putra nama yang terbaik kita berikan untuk tahun orang Islam. Sehingga ada sahabat yang memberi saran nama tahun untuk umat Islam, pijakannya adalah dari lahir Nabi, ada yang dari wafat Nabi. Kenapa diberi macam? Termasuk saran Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau menyarankan agar tahun orang Islam itu pijakannya dari hijrah Nabi. Karena memang ketika hijrah Nabi itu pertama sekali timbulnya semangat umat Islam yang luar biasa pada ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Sehingga saran Sayyidina Ali diterima oleh para sahabat dan diterima oleh Sayyidina Abu Bakar. Maka untuk tahun orang Islam gecok tu nama Hijriah. Kan kaile cuman patah tam telefon. Timbul pertanyaan lo, patah telefon. Pada Ramadan ada sahabat menyarankan bulan 1 Hijriah itu bulan Ramadan.
ada sahabat menyarankan bulan Rajab. Ada sahabat juga yang menyarankan bulan Muharram. Sehingga hasil kesepakatan para sahabat nekok pada di Sayyidina Umar bahwa bulan pertama tahun Hijriah itu adalah bulan Muharram. Karena bulan Muharram itu bulan sesudah umat Islam melakukan rukun yang kelima, yaitu ibadah haji. Maka ada pertama sekali dalam tahun Hijriah, bulan yang pertama adalah bulan Muharram. Maka kegiatannya umat Islam, wabil khusus yang berkaitan dengan ukhrawi, nyu hajat dacok oleh kita tahun Masehi, tahun Hijriah. Kita yang pajan lahir tanggal 1 Januari 2001 gitu. Pajan hul drone tanggal 5 Juli. Tidak pernah kita mengatakan 10 Muharram, 2 Safar kah, atau 3 Rabiul Awal. Bahkan dia ke anak drone sendiri tak tulis tahun Masehi, padahal itu berkaitan dengan getanya pribadi kita umat Islam. Dan nanti di akhirat yang dihitung itu tahun Hijriah. Berapa umur kita hidup dalam dunia? Itu hitungannya, patokannya itu bulan Hijriah. Kan berbeda bulan Hijriah dengan tahun Hijriah dengan tahun Masehi. Berbeda. Maka tanyo yang terasakan Hijriah tekatan temukan baru dia. Nya berusa na urang yang gerasakan ke 50 ke Muharram. Na urang yang gerasakan ke 60 ke Muharram. Na urang ke gerasakan 20 ke Muharram. Ya kan? Bulan Muharram bulan mulia. Karena di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Innal iddata syuri indallahi 12 bulan. Ada 4 bulan yang paling mulia, yang sangat dihormati oleh Allah. Bulan Rajab, bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah. Maka salah satu bulan yang sangat istimewa itu bulan Muharram. Kita melakukan ibadah dalam bulan Muharram itu berbeda dengan bulan yang lain. Berbeda, sangat berbeda. Orang melakukan salat dalam bulan Muharram itu berbeda kelebihannya dengan melakukan ibadah di bulan yang lain. Kita bersedekah di bulan ini, bulan Muharram ini, berbeda pahalanya dengan bersedekah bulan-bulan yang lain. Artinya dilipat gandakan Allah. Itu kelebihan, salah satu daripada kelebihan bulan Muharram. Maka bulan Hijriahnya bulan Rabiul. Hitungan patokan kegiatannya hitungan di pun Hijriah. Jadi minyak kata berpindah nyukat tahun baru lom kata hijrah, baik bulan mantang Hijriah. Getanya pun tahid hijrah. Barakan le maksiat dino beli. Barakan sembahyang mantan tinggal-tinggal dino beli. Barakan sembahyang hana pernah tengok khusyuk. Nyo beli. Kajit mulai sembahyang dengan semakin khusyuk. Barakan semangat kurang. Dalam belajar ilmu agama itu ghirahnya kurang. Ini jangan. Semakin tahun kita berganti Hijriahnya, maka semangatnya harus berganti, semakin bersemangat. Karena tanda seseorang itu baik di sisi Allah. Ini tahun ini dengan tahun yang di belakang itu berbeda. Semangatnya berbeda. Semangat dalam beribadah, semangat dalam belajar, semangat dalam baca Al-Quran, semangat dalam segala hal kebaikan itu berbeda. Kalau semakin baik,
itu tanda bahwa orang tersebut tanda-tanda dia dalam keadaan husnul khatimah. Menan cara tanda ro ni. Baro nganurayo kiban ni. Sama atau menurut atau semakin meningkat ibadah kita kepada Allah, semakin bersemangat dalam beribadah. Kalau kita kemarin dengan hari ini semakin bersemangat, itu berarti kita ada tanda kebaikan, ada tanda bahwa Allah peduli kepada kita. Tapi kalau kemarin hari ini kita semakin menurun dalam berbuat ibadah, bahkan semakin berbuat maksiat, itu dikhawatirkan, kehidupan kita itu dikhawatirkan, Allah pun tidak peduli kepada kita. Artinya kita akhirnya nanti dalam keadaan su'ul khatimah. Naudzubillah summa naudzubillah. Minggu kemarin dengan minggu ini bagaimana keadaan kita? Bulan kemarin dengan bulan ini bagaimana? Tahun kemarin dengan tahun ini bagaimana? Apakah semakin bersemangat, gairah beribadah ataupun tidak? Kalau semakin bersemangat, itu berarti kita tanda kita ada tanda-tanda kebaikan pada diri kita. Yang menang cara tak ukuro ni. Kiban tak ukuro, tak kalen baro ngoryo kiban. Minggu yang kau likut dengan minggunya kiban. Tun yang kau likut dengan tunyo kiban dah yang tunyo. Semakin ada perubahan dalam kebaikan ataupun semakin ada perubahan dalam keburukan, atau mentang lagi set-set. Itu yang perlu kita hisap. Hisap binafsi, tahitung ro ni. Menye semakin gad, ya kita ucapkan alhamdulillah. Tapi menye semakin hanagat, maka kita ingat-ingat aja. Apalagi semakin trip, semakin dekat ketika dengan kematian, yang tak taubat aja, tak pegat perubahan aja. Maka menyebarkan berjabutnya bu semangat, bu temah semangat jabut. Barakan tak dalam ilmu agama ala kadarnya beli. Barakan sembahyang mekananya hanya le. Saya kata jabut sembahyang hanya le mekana. Sembahyang asaika sembahyang. Artinya kita melakukan salat itu tidak pernah fokus, tak boleh. Apalagi salat itu kita lakukan sehari semalam waktu. Dainan inti ibadah yang paling besar yang bak sembahyang kan. Sembahyang berkhusyuk. Kiban khusyuk lagi-lagi kubur lagi gore. Baik tabut mendam tak amalkan. Kiban berkhusyuk. Hai benar berfokus. Khusyuk kan fokus. Ketika kita melakukan salat, kita fokus bahwa ini kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan fokus terhadap salat yang sedang kita lakukan, salat fardu yang sedang kita lakukan. Fokus pertama sekali dalam takbiratul ihram, Allahu Akbar. Di situ kita mesti sadar bahwa kita sedang melakukan salat fardu isya. Natom sadar di pohana. Kalau di dalam takbiratul ihram kita tidak pernah sadar kepada salat yang sedang kita lakukan, maka tidak dianggap salat itu hana sembahyang. Hana sembahyang. Maka tingkat getanyo paling kurang di ketika takbiratul ihram itu kita harus fokus terhadap salat yang kita lakukan, salat fardu isya, salat fardu maghrib, dan harus ada perasaan bahwa kita sedang menghadap Allah. Kan lagi yang gubernur kan, lagi yang terterapkan. Baik dengan sembahyang, dengan ukude. Karena menyebutkan di dalam takbiratul ihram pikiran kita ke tempat yang lain bukan salat, berarti salat kita enggak sah. Ada satu lagi kita fokus ketika takbiratul ihram, kita fokus cuman lihnya nama wawa dengan baca al-fatihah katingat keno katingat gede, yang berarti hana khusyuk sembahyang itu. Tapi sembahyang menganggap sah di dalam fikih, ilmu fikih sah. Tapi kita perhatikan dalam ilmu tasawuf hana sahli. Karena dalam ilmu tasawuf syarat untuk sah sembahyang khusyuk. Cuman menyai fikih khusyuknya dianjurkan, disunatkan, walau dia bukan syarat dalam salat, tapi tahu usahakan untuk khusyuk. Termasuk tadabbur makna. Pernah enggak kita mentadabbur makna? Kita buat perubahan yang baik-baik lagi sembahyang kita yo.
ketika baca Al-Fatihah, apa yang kita bayangkan? Apa yang kita tadabburkan? Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kan dengan Allah kita bisa melakukan salat itu, dengan Allah kita bisa membaca Al-Fatihah itu, dengan Allah, semua dengan Allah. Mainah nak tulis billah, nak tulis bismillah dengan nama Allah. Punya bismillah tu takut sama dengan sumpah kan? Kerana dia kan pakan dia akan bismillah dia, pakan dengan nama Allah, pakan dengan Allah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk beda dengan sumpah. Karena menyangkut sumpah kan billah, billah, wallah, tallah, demi. Dia takut sama-sama tu. Dan jawaban ulama yang pertama ya bismillah, untuk membedakan dengan kalimat sumpah. Yang kedua, dengan nama Allah saja kita memulai sudah ada keberkatan, apalagi dengan Allah. Dengan nama mentang keberkat. Nah mestinan kan bapak-bapak yang lain kan dia baca bismillah kan. Kullu amrin zibalil la yubda bismillah fahuwa abtar. Orang yang tidak memulai sesuatu pekerjaan yang mempunyai kebaikan tidak membaca bismillah, maka perbuatan tersebut abtar, akta, untung barakah, tidak ada keberkatan. Pak Juhbu baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ni hana Pak Juhbu tak Pak Juhbu hana dah baca bismillah kibat. Pertama hana pahala, yang kedua hana berkat. Kibat makna hana berkat tu hana terau ada. Terau ada Pak Juhbu tu hana terau. Mari pegah Pak Juhbu lejit. Mana ya Pak Juhbu lejit? Nah, yang Pak Juhbu belum terau tapi berkah hana. Artinya mana hana berkah puno? Mana hana berkah? Makanan yang kita makan itu ketika dia masuk dalam perut kita, nanti ketika anggota kita melakukan sesuatu itu bukan melakukan hal-hal yang baik. Namata hantum pernah tak kalian yang ged, yang hana ged tak kalian. Ya kan? Gerakan kaki hantum pernah tajak pada tempat yang ged, pada tempat yang hana ged tajak. Pakai hana ged tajaknya. Sementara kaki yang teojanya terpakai kekuatan dasarnya di makanan bunuh. Itulah hana berkat itu. Watena kekuatan dari dapat Juhbu, tapi arah je anggota kita selalu kepada keburukan, bukan kepada kebaikan. Ya kan? Tadi pi lagi ancit bismillah kan. Nah go kita apakan jin, setan pijut, setan tembun kan. Waktu diutuskan oleh Iblis mengutuskan dua syaitan. Yang satu syaitan A diutuskan kepada manusia yang A, syaitan B diutuskan kepada manusia yang B. Waktu dikerja kan tugasnya menggoda manusia. Waktu kabar ujung tu karena padi-padi membelun ya laporan. Waktu laporan Mbak Iblis, yang satu dalam keadaan kurus, bajunya compang-camping, hana servis runji, puto, pijut. Dan yang pakan lagi, rupanya orang yang dia goda itu tidak pernah ada kesempatan di dalam menggoda manusia tersebut. Kenapa? Karena dia selalu membaca bismillah. Rupanya baca bismillah itu menjadi salah satu cara supaya syaitan jauh daripada kita. Baca bismillah. Baca dapat tak onda baca bismillah pakai baju kan bismillah kan? Pajuh pun dah kan bismillah, JP kan bismillah, nampak dah kan bismillah. Yang baik lah WC. Ni dalam WC baik. WC yang kloset. Punya masjid WC je kamar je. Kita kan tulis luar WC, tulis luar kan. Ya, kita bismillahirrahmanirrahim, memang kat tempat disediakan untuk buang hajat. Qada hajat. Menyai rumah. Itu yang biasa ada pegat kamar mana. Mantap pegat kamar mana, pegat WC becut. Kamna. Kita jak kenan hau dah jak, dia tunggu tu.
dalam kamar mana kan dia tunggu tu buat WC. Nya dalam kamarnya ana pun dah baca bismillah. Baik dah baca bismillah, bak kloset. Kloset dan kena mati dalam rumah. Klosetnya tempat qada hajat, di situ tak boleh baca bismillah. Di tempat peken bak pula nahu kan. Benar. Memang masjid memang kan disediakan yang untuk tempat qada hajat, sabur petaknya kan. Baik dah baca hari ini bismillah. Kelebihan bismillah. Dalam bismillahnya tetap dalam sembahyang dengan Allah, segalanya dengan Allah. Kita bisa memulai apa saja. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Jadi arti baca nya kepa you tadabbur makna supaya salat kita itu terarah. Kita tetap fokus dalam salat. Hana itu bid luar sembahyang. Ya kan? Ar-Rahmanir Rahim. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, raja nantinya di hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan Engkau kami sembah ya Allah, dan akan Engkau kami minta bantu. Putra bantu ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nabi jalan ke kamu, jalan yang lurus. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah Engkau beri nikmat kepada para nabi, para orang-orang baik. Ya benar. Tadabbur ala kadar makna yang kita pahami supaya kita tidak keluar daripada salat. Rukuk lagi yang sit. Allahu Akbar. Putra maknai dalam rukuk. Dalam rukuk yang kita maknai itu bahwa kita sedang menyembah Allah, sedang merendahkan diri di hadapan Allah. Kan lagi ya kan? Kepada rukuknya. Rukuknya kan merendahkan diri di hadapan Allah. Allah Sang Khalik, Allah Sang Maha Pencipta, Allah Maha segala-galanya. Kita manusia, makhluk yang hina. Kan lagi ya? Kan menan perasaan dia. Sehingga dibantu dengan lisan. Hati lagi kan, lisan dibantu. Maka disuruh ucapkan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Bahkan untuk menguatkan jangan sekali, baca sampai 3 kali. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Yang dibaca ayat 6, yang dibaca dalam riwayat tamah silakan subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. 3 kali kita baca. Dan kan untuk menguatkan pengakuan kita bahwa kita merasa makhluk yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menang kan? Lebih-lebih waktu sujud. Sujud, pernah enggak kita memaknai sujud itu? Dan itu inti dari salat di situ. Sujud. Karena sujud itu kita memposisikan anggota yang paling mulia, yaitu wajah. Wajah mulia kan? Nak mulia wajah. Miana mulia, hana tak abuhnya je kan? Hana tak apa temu je tampan ni nak. Mulia. Kita jaga wajah. Kita memposisikan wajah itu di tempat yang paling hina. Ayahumiyuk bab danau. Itu kan sebagai rasa bahwa kita itu merasa hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika bangun dari sujud yang pertama, itu pun kita ada hikmahnya di situ, karena kita diciptakan dari tanah. Bangun daripada sujud yang pertama itu, di situ bahwa kita diciptakan dari tanah. Bedah dari sujud, tanya dicipta dari tanah. Sujud yang kedua, kita kembali kepada tanah. Bangun dari sujud yang kedua, kita dibangkitkan lagi nantinya di yaumil qiyamah, di padang mahsyar. Dan makna daripada sujud 2 kali di situ, ya kan? Itu kita maknai. Benar tiap perasaan hina di hadapan Allah. Bahkan kita ucapkan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ba'antir 3 leher dakun, you bantu bak lisan.
supaya hati kita lebih kuat merasakan bahwa kita sedang merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Engkau ya Allah, subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku a'la yang maha tinggi. Beliau yang maha tinggi, kita rendah, kita hina. Ini harus kita buat perubahan di dalam solat. Maka hanjit bagadan ya kan. Nya bagadan artinya itu. Cuman tentang tasbihnya hai 3 biji kita baca 3. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. 3 dah baca je si. Ai betul nah. Yang gat lega kan. Cuman menyenan jet panjang. Jet panjang. Yang baik panjang baru ku dengan baru ku banyak tidal dengan duduk antara sujud. Karena itu merupakan rukun yang pendek. Ya rukun pandai baik rupanya yang bentit yang lepas saleh. Lepas saleh kata dua trip inan kan. Ana beda-beda. Adapun banyak tidak kadang trip ana ruku ana sujud. Nya batal sembahyang menyewate ukuran melewati daripada bacaan surah Al-Fatihah. Ataupun melewati ukuran baca tasyahud yang pertama. Ya kan? Itu harus kita kejar. Memang tanyo khusyuk agak susah, tapi berusaha. Nyo ngentun barunya berusaha. Nyo le terutama sekali tentang sembahyang yang pada kejar tu. Bubere gimana? Fatihah bubere nempu bubere. Supaya sembahyang kita nyo hana sia-sia. Tapi tanyo mau dalam sembahyang 3 tahun bacaan apa nya sia-sia. Terus tahiyat. Waktu baca tasyahud akhir harus kita kada bermakna. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. At-tahiyyatu segala penghormatan, ya kan? Mubarakatu yang memberi berkah. Salawatu segala salat-salat, at-thayyibah yang mempunyai kebaikan lillah, semuanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, sejahtera di atas engkau ya Rasulullah. Itu pun harus kita main perasaan. Assalamu alayka, sejahtera di atas engkau ya Rasulullah. Apa perasaannya? Perasaannya ketika kita mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, itu harus ada perasaan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mendengarkan ucapan kita dan Rasul akan membalas melebihi daripada apa yang kita ucapkan. Pemiana beredar. Ulama sufi, ada salah satu ulama sufi, beliau ketika mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, anak pelewat gulang assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, pakan gulang. Rupanya beliau sedang menunggu jawaban dari Rasulullah. Ketika Rasulullah menjawab salam dari ulama tersebut, baru beliau melanjutkan. Jadi beta fikir dia gitu, yo kan hana gedengar Nabi didengar, dan kita mesti meyakini dalam salat bahwa karena main perasaan, punya perasaan kan lagian harus ada perasaan bahwa Rasulullah sedang mendengarkan ungkapan kita dan Rasul menjawab apa yang kita bacakan, bahkan melebihi daripada ungkapan kita. Benar lagi ya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, sejahtera di atas kami, wa ala ibadillahi salihin, di atas hamba-hambanya yang saleh, ya kan? Maka orang-orang baik nanti puro na doa kebaikan, uro dengger ya. Nyan na doa kebaikan yang betul-betul saleh, betul-betul salihin. Karena jutaan, miliaran umat Islam dalam dunia melakukan salat sehari semalam 5 waktu berdoa terhadap orang-orang saleh. Maka menyatakan yang saleh ya termasuk berarti dalam doa-doa orang Islam. Menyatakan yang salah kagak hana menempat doa-doa dari umat-umat muslim. Itu harus ada perasaan-perasaan itu dalam salat. Yang itu tidak bermakna. Jadi harus kita buat perubahan. Barakan tabur masjid beli, barakan nak sembahyang kayak sembahyang yo. Anak pun kata demikian, ya kan? Di dunia cuma sementara. Maka bulan Muharram ini merupakan bulan yang berkesempatan besar buat kita untuk melakukan amal-amal kebaikan. Karena dia semakin dosa semakin berat ya.
semakin dia dosa, semakin berat di dalam melakukan amal kebaikan. Kadang malam haid dah beda habis. Hantum pernah tahajud ni? Hantum pernah bangun malam melaksanakan salat duha? Paling bedah malam wateka main bola. Paling jauman kan kawalam. Tamulah kama lah. Tidak pernah anggota mengajak kepada kebaikan. Pakan kop lagi. Ulama-ulama dia pakan Ulama dia semakin gantotun semakin hebat ibadahnya. Padahal kesibukan luar biasa. Kumpul kena kerja gede, acara di mana-mana. Tapi hantum pernah nak khatam Quran, hantum pernah nak khatam selawat. Ya kan? Kenapa kita ini waktunya luas tapi sia-sia? Tidak pernah anggota kita itu mengarah kepada kebaikan. Makanya dalam kitab Ayyuhal Walad, Imam Ghazali mengatakan rupanya ada satu penyebab yang membuat kita itu tidak mampu untuk melakukan kebaikan. Penyebabnya satu. Apa itu? Dosa, az-dzunub. Rupanya dosa itulah yang memberatkan badan kita untuk berbuat ibadah. Ibadah dia. Asai malam kadikat le dosa. Diikat di bawah ulai, diikat di bawah aki, diikat di bawah badan. Sehingga tak bedah untuk melakukan ibadah. Kepulaan itulah masalahnya. Menang pegang di Imam Ghazali. Maka perlefui malam dengan malam badan di waktu malam untuk melakukan ibadah. Biu kepedi dosa. Itu hendak terlepas daripada dosa kan. Kalau tiap dosa tak taubat kan? Saya nak dosa tak taubat, dosa tak taubat. Karena memang itu hendak terlepas daripada dosa. Man dosa yang tak puput kiban tunggu tak taubat gepah wa taala. Maaf wa taala. Asal kita bertaubat tetap maaf. Ente tak ulang lo madrasah tapi taubat penuh betul-betul. Bukan bermakna ketika kita bertaubatnya rencana tanah pebut dah bukan. Betul-betul tak tinggalkan, betul-betul tak menjanji hendakan tak pebut le raya. Tapi ente roh mulang long tak bertaubat kita terima oleh Allah. Kita terima. Kita jangan pernah putus asa. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta terhadap orang yang bertaubat. Tawwabin itu lafaz jamak, banyak bertaubat. Tiap kali ada kesalahan langsung bertaubat. Tiap kali ada kesalahan langsung bertaubat. Tetap diterima Allah. Walau sebesar buih di lautan. Walau teratat tapi betul-betul. Bahkan dalam kitab Ihya Allah pegang di Ghazali, Allah senang terhadap orang yang bertaubat melebihi daripada senangnya seseorang yang pergi ke sebuah gunung. Dia membawa kuda, dia membawa makanan. Ketika beliau berada di atas sebuah pegunungan, ketika beliau istirahat, bangun daripada tidurnya, rupanya kudanya sudah hilang. Kudanya hilang, otomatis makanannya pun hilang. Dia mau kembali ke kampung, banyak binatang buas. Anjir orang kampung letak dari mung, letak tinggal. Nak tinggal ini hanali bekal. Akhirnya pemuda tersebut dia dalam keadaan susah luar biasa. Tidak ada kesusahan yang melebihi daripada susahnya hilang kuda, hilang makanan, tidak lagi bisa berkumpul bersama keluarga karena banyak binatang buas. Akhirnya dia pasrah, dia kembali kepada tempat semula dengan harapan kalau memang dia meninggal, ya udah, dia memang mati kan mati di sini. Akhirnya apa yang terjadi ketika beliau terbangun daripada tidur kali yang kedua, dia melihat sudah kudanya sudah kembali, otomatis makanannya pun sudah ada. Dia bisa balik ke kampung halamannya bersama keluarga. Anaya tili karena kuda dengan binatang buas. Lupa senang orangnya. Senang luar biasa. Tidak ada kesenangan yang melebihi daripada senangnya kembali kuda, kembalinya makanan, bisa kembali bersama-sama keluarga. Allah Ta'ala senang kepada orang yang bertaubat melebihi daripada senangnya pemuda tadi. Mohon lagi, mohon lagi kan? Tenang Allah. Jadi itu hanjit putuasa. Yang kita yo cita-citakan semakin hari semakin kekebaikan lah.
semakin ged, semakin hanaget. Nya punya semakin hanaget kapalo. Persiapan sekarang. Nya ka bulan Muharram, mana date ka bulan Safar, mana date ka Rabiul Awal, ka Maulid, online ka puasa halom, ka haji, ka mengantor tolom te yang mentang lagi set-set, jangan. Harus ada perkembangan. Maka kita dunia ini buat persiapan, dunia tempat membuat persiapan. Baik tak buat persiapan dengan hotel kang ali. Bente pajan buat persiapan nya untuk long hotel kang mati, kalau long amanahkan ba anek long, ba perumoh long nya kang mati long untuk tanah-tanahnya yujuk udaya. Yujuk masjid, yujuk kono, yujuk gede. Menya yujuk. Dari tanya pun punya kata kit mati yang tak hati kurang hamjid melebihi daripada seperle harta. Persiapan untuk akhirat itu bukan nanti, sekarang. Ya kan? 7 buah jalan yang mesti kita tempuh. Hamjid mati pertama, kematian. Apa persiapan kematian yang kita lakukan sekarang ini? Di alam barzah, apa persiapan yang kita lakukan untuk alam barzah? Ketika bangkit, apa persiapan kita lakukan? Ketika kita di mizan, timbangan, apa persiapan kita lakukan? Konsep sudah diajarkan oleh Rasulullah. Apakah kita sudah melakukan atau belum? Wate tajak di atas titik mustaqim. Putar persiapan yang kita lakukan. Maka salah satu kelebihan urang sehingga wate orang kiamat, kelebihan wate di atas titik mustaqim, salah satunya adalah orang yang sering ke masjid. Ya kan? Tanya dalam bulan yang mulia, bulan Muharram, di tempat yang mulia, di masjid. Masjid tempat mulia bukan? Ya, Rasul mengatakan demikian. Tempat yang paling mulia itu masjid. Tempat yang paling hanagat itu pasar. Ya kan? Pasar hanagat. Bahkan karena di pasarnya inan terjadi bermacam-macam kejahatan. Semengut inan kan? Ya kan? Hana perkenian fitnah berbagai macam ini terjadi. Maka pasar tempat paling buruk, masjid tempat yang paling good. Kita dalam bulan yang mulia, berada di tempat yang mulia, maka ini dilipat gandakan oleh Subhanahu wa taala. Orang yang sering ke masjid, menjadikan masjid sebagai rumahnya. Gimana mana menjadikan masjid sebagai rumahnya? Maghrib anak tinggal, anak pernah tua gini. Maghrib na ino, isya na ino, subuh ke anak. Tapi dalam keadaan di masjid, yang Rasulullah mengatakan itu merupakan cara yang paling ampuh untuk supaya ketika kita berjalan di atas titik siratal mustaqim, maka tapak kita itu tidak goyah, goyang. Tapaknya goyang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita cinta kepada para keluarga Nabi, cinta kepada para ahli baitnya Nabi, para sayyid, para habaib, para cinta kurungnya. Dan pernah kita mencaci maki, nyana salah kesalahannya kita bukan atas nama habibnya, sayyidnya, bukan atas namanya. Itu salah satu cara supaya kita ketika di atas titik mustaqim, maka tapak kita goya. Itu persiapan yang diajarkan oleh Rasulullah untuk berjalan di atas titik mustaqim. Menjadi persiapan mati kalau pernah yang dari Nabi kan. Kita mudibnya baca tahlil boleh, la ilaha illallah. Duk nada paling kurang dekatnya tengah jam ke doro, tengah jam. Nak baca tengah jam? Nah, dikira nak tu tengah jam baca doro. Bet preh bago. Itu bet preh bago. Ilung Allah tengah mentamnya mati, atau pintar. Orang yang tidak bermulazamah dengan zikir, maka enggak akan pernah dia ingat itu di ketika sakratul maut. Ingat. Tapi miana dalam zikir sering baca tahlil kan. Yang waktu sakratul maut dia akan mengucap la ilaha illallah. Kemudian banyak berdoa. Rasulullah mengajarkan doa supaya kita diberikan selamatan iman. Allahumma a'inna. Kalau rame-rame, kalau sendiri Allahumma a'inni alal maut wa hawwinhu alayya. Ya Allah, bantu aku, a'inni, bantu aku alal maut, di atas kematian. Wa hawwinhu alayya, mudahkanlah aku di ketika merasakan sakratul maut. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah supaya kita mudah
selamat iman ketika sakratul maut. Dua cara kepenuhi Nabi. Yang ketiga, jangan pernah meninggalkan solat. Baik tinggal solat, baik buka aurat, baik meninggalkan bayar zakat. Jangan memutuskan hubungan silaturahmi. Karena orang yang meninggalkan solat, orang yang meninggalkan bayar zakat, orang yang memutuskan hubungan silaturahmi, itu menjadi magnet yang sangat besar yang dapat membawa seseorang kepada tidak selamat iman. Maka hati-hati. Manukulung na tinggal sembahyang tak ada, luah benar. Tinggal sembahyang tak ada. Mana mudum le dengku, gimana mudum? Dari zaman kan masa-masa SMA kat tinggal sembahyang. SMA tinggal sembahyang, narja kuliah kadang tinggal sembahyang, masa-masa muda tinggal sembahyang. Hanjit hana mudum, mesti mudum. Gimana cara? Tak hitung. Tak kira-kira di tiap dukno kau muda mudip 50 tahun, padim tahun nak tinggal sembahyang. Kan? Tak putren botek tau, putren. Masa SMA tak kira. Tahunnya lung hana sembahyang. Tahunnya na digaga. Tahunnya sang na dalam Ramadan lagi. Tak kira-kira kira. Masa SMA-nya padim tahun nak tinggal sembahyang. 2 tahun si tengah. 2 di tengah tahun nak sembahyang. Masa selanjutnya padim tu dah tinggal sembahyang sampai umur tengok kali 50 tahun. Teta jumlah hana sembahyang 25 tahun. Hana BO ya. 20 tahun. Tak jumlah dari masa SMA sampai hidup dia 50 tahun, 20 tahun hana sembahyang. Kan karena hasil benar. Kalau tak kira itu 20 tahun hana sembahyang. Baik 20 pegat 25 tahun. Kepuak ihtiyat nyat pasti-pasti. Mereka kata pegat 25 tahun yang nak tinggal ile berarti. Karena benar memang hasil daripada perkiraan dia. Ya kan? Berarti pegat 25 tahun. Adapun 20 tahun, maka kada sembahyang jadam lamati, kada sembahyang selama 12 tahun. Tip-tip 12 tahun kada lebih. Tak tergedi ketika meninggal di pertengahan jalan. Berdoa kepada Allah supaya kita diberikan keampunan dosa Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti yang persiapan ada begatnya, itu kata murid dalam darnya, bulan-bulan yang gagatnya tak kejar kebaikan-kebaikan. Baik sampai bulan Muharram tak lewati tanpa ada amal kebaikan yang kita lakukan. Dalam kubur lagi yang sih. Persiapan dalam kubur bukan di alam barzah, tapi sekarang. Karena tugas kita dalam kubur itu muksu fil qabri. Muksu itu diam dalam kubur. Watelu semyup inan. Tak ada tugas apa-apa. Tidak melakukan salat, tidak bersedekah di situ, tak ada apa-apa. Man panai sit hasil watelu getio sehingga hasil dalam dunia. Pernah kita melakukan amal yang soleh, membantu orang lain. Pernah kita berinfak, mewakaf segala macam. Pernah kita mengajarkan amal kebaikan kepada orang lain. Nah, pernah ada pernogok amal kebaikan, dia mengerjakan, pahala tetap mengalir kepada dia. Ini pernah ilmu tu. Nanti merempak ofisi. Angkanya amal-amal kebaikan yang tren dalam kubur. Hana tugas apa ini? Sampai roh kiamat beda. Watai bedah dengan hebat. Lagi yang sih persiapan diajarkan oleh Rasulullah. Gimana cara tengah watai persiapan hasyar? Kan perjalanan itu jauh. Hasyar kita dalam keadaan haus. Ketika dibangkit kita dalam keadaan lapar. Ketika dibangkit kita dalam keadaan telanjang. Bagaimana supaya kita ada pakaian, ada minuman, ada makanan? Rasulullah mengajarkan. Bagaimana Rasulullah mengajarkan? Rasul bersabda, man saqalillah, orang yang memberikan minuman kepada orang lain karena Allah. Man at'amalillah, orang yang memberikan makanan kepada orang lain karena Allah. Man kasadillah, orang yang memberikan pakaian kepada orang lain karena Allah. Maka nanti di yaumil kiamah di padang mahsyar, kasallah, saqallah, Allah pun akan memberikan minuman kepada orang tersebut. Allah akan memberikan pakaian kepada orang tersebut, akan memberikan makanan kepada orang tersebut. Rupanya bersedekah dalam dunia hantip ngempeng. Hantip anjir jopeng tadi dekah. Benai ya. Benai. Kuhmon tabo.
Kuhmon di masjidnya perlemon bormon tu boy no. Dia ada yang perlemon bormon. Wannan lagian makanan kita lihat fakir miskin. Dia perlemon nak fakir miskin, kalau cobi makanan. Bi makanan. Semampu tengok. Hana mesti gak ada, sabu aku aja. Mana sila kampung dagelan so yang hana pakaian. Ani yatim hana pakaian, orang raya tak belum pakaian. Maka orang yang memberikan makanan, memberikan minuman dan mesti memberikan pakaian, maka dia akan mendapatkan pakaian diambil di ketika hasyar nantinya. Yang demikian hampa pakaian lagi. Nyan cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Mizan lagi yang si ketika timbang putar persiapan lagi yang si boleh amal kebaikan kan, boleh amal kebaikan karena sehingga dia ambil kiamah kepegah timbangan itu ada 3 dia, ada kafatun niran timbangan kebaikan, ada kafatu dulam timbangan keburukan. Manusia ada 3 golongan, timbangan 2, manusia 3 golongan. Ada manusia mutakun bertakwa. Itu semua amal kebaikan yang dilakukan oleh orang bertakwa Allah pertempatkan dalam kafatun niran. Tidak ada satu amal keburukan pun yang Allah pertempatkan dalam kafatun dulam. Kepegang Allah tamu dalam surga kan dia amal kebaikan dan amal keburukan. Nah, orang kafirun ingkar kepada Allah. Orang yang ingkar kepada Allah, semua amal keburukan yang dilakukan Allah pertempatkan dalam kafatun dulam. Kuna ngepuduk manduk mensaboh hana teteme amal kebaikan lam neraka kaja. Kemudian neraka ke dia. Ke kafir kan kekal abadi ya. Nak urang mukhalitun tang mendem-del dayo. Mukhalitunnya mujampu. Jabbeuna main judi bina. Jabbeuna kaurat bina kan. Lengkap. Itu kan lagian kan. Itu yang salah na kebaikan bina. Yang sehingga getimang kesalahannya. Amal keburukan diletakkan dalam kafatul dulam, amal kebaikan dalam kafatul niran. Getimang berat unen tamong dalam surga, berat uyat tamong neraka. Ada pendapat berat unen tamong dalam surga tapi getet ile dosa-dosa yang kanaya. Tamong akan beda-beda kan hai daten apa neraka dengan paling rendah siksa nerakanya tak pakai sandal silop nerakanya hancur tubuh tempat tu lautak dah hancur mandu. Itu siksa paling ringan di dalam neraka. Ya kan? Ada tu ni. Malik tabaniyah kurang belahara kan? Malaikat tabaniyahnya kurang belahara bukan jaga neraka yang ada tugas lain kan. Yang si kurang belahara memang tugas siksa-siksa dia. Maka termasuk kelebihan bismillah. Kita baca bismillah hang dikta ana hang ji betul kan. Kurang belahara ya. Maka dengan berganti tahun kamu haram, maka semakin berganti si semangat kita yo. Bahkan kurang semangat dalam ibadah, bersemangat ibadah, kurang semangat jabat, bersemangat jabat. Putra kebaikan amal-amal yang itu lakukan yang golom na dasar ilmu. Hansip belum tak pelajari, lebih-lebih tentang masalah sembahyang supaya bulan yang kita lewatkannya lewat kedroi tanpa terlakukan amal-amal kebaikan, padahal bulan-bulan yang memang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekian sedikit tentang masalah kelebihan-kelebihan di dalam bulan Muharram. Begitu juga hal yang lain. Kita baca doa keberkatan. A'udzubillahi minasyaitonir